Romo Gadi, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, sudah mengucapkan selamat tahun baru kiri kanannya? Belum, selamat kiri kanannya tahun baru. Ya. Selamat datang seandainya ada umat dari paroki lain atau baru berani datang ikut misa, selamat datang. Hari ini rasanya menjadi hari yang penuh sukacita kepada kita, bahwa kita telah melewati perjalanan selama 2021. Saya ingat dengan sebuah kisah perjalanan yang diadakan oleh suami istri, namanya adalah masa nggak ganti nama, sudah berubah loh ini, nggak move on nih. Tono dan Tini, mereka sedang mengadakan perjalanan. Karena suatu yang kemudian ada yang diinginkan tetapi tidak tercapai, Tini itu marah. Sepertinya Tini pengen ke Kapadokia. Ikut yang nonton layangan nggak bersambung-sambung gitu ya, layangan putus ya. Tini pengen ke Kapadokia, tetapi Tono pengen tujuan yang lain. Saking marahnya Tini ini menampar wajah Tono. Tetapi Tono tidak marah, sabar. Dan kemudian Tono ini menuliskan di pasir, Tini menampar pipiku. Dalam perjalanan selanjutnya, ketika berjalan ternyata Tini ini terpeleset dan dia masuk ke sungai. Tono kira-kira bantu atau enggak? Suara bapak-bapak bantu atau enggak? Kalau istrinya terpeleset ke sungai. Melihat perlakuan istrinya seperti itu. Tapi Tono ini baik, dia menolong. Tono menolong dan mengangkat istrinya dari sungai. Dan kemudian Tono menuliskan, saya hari ini menolong istri saya pada sebuah batu. Saking penasarannya kemudian Tini bertanya pada Tono, kenapa? Aku kalau rasanya jahat kepada kamu, udah kayak sinetron belum? Kalau aku jahat kepada kamu itu kamu menuliskannya pada pasir, tetapi kalau kamu baik padaku itu kamu kemudian menuliskannya dalam batu. Terus kemudian Tono mengatakan, saya ingin menyimpan kebaikan yang saya lakukan supaya abadi, maka saya tuliskan di atas batu yang tidak ada satu orang pun bisa menghapusnya. Dan saya menuliskan kejahatan yang kamu lakukan itu di atas pasir, supaya angin menghapuskan tulisan itu, karena saya ingin memaafkan apa yang kau lakukan padaku. Perjalanan langkah hidup kita menjadi begitu ringan. Tahun-tahun depan yang kita lalui terasa menjadi sukacita. Kalau kemudian kita menjadi pribadi yang menyimpan kebaikan, modal kebaikan dalam kehidupan kita, dan kita berani dengan mudah memaafkan kejahatan-kejahatan yang kita alami, yang kita kemudian terima dari orang lain. Nyesek sih kalau dijahatin terus itu, gak enak sih kalau diomongin jelek terus itu. Tapi kalau itu ditimbun dan diabadikan dalam hidup, malah memperberat hidup dan menghambat langkah hidup kita. Hidup terasa berat dan kita tidak bisa maju dan kemudian membangun hidup yang lebih baik. Hari-hari, waktu ke waktu dan tahun berlalu membuktikan kekuatan cinta Allah telah memampukan diri kita untuk melangkah. Kita tidak dikuasai oleh kejahatan, oleh ketakutan. Kita telah melewati masa-masa yang tidak mudah. Di pandemi gelombang 1, pandemi gelombang 2, mungkin mengalami usaha yang kolab, mungkin mengalami di PHK, mungkin mengalami dipotong gajinya karena situasi pandemi ini, dan mungkin ada banyak hal yang lain. Mungkin sudah diputus Romo, LDR, dia ternyata tidak cinta padaku, cintanya tidak sejati, ternyata dia mencintai yang lain dan sebagainya. Menjadi tahun-tahun yang tidak mudah, 2021, tetapi ternyata kita bisa melewati hingga hari ini. Puji Tuhan dan syukur pada Tuhan. Seperti yang dikatakan Musa dalam bacaan pertama dalam kitab Bilangan, bagaimana kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan itu menyertai kita, bahwa Tuhan itu selalu kemudian menuntun langkah hidup kita.
Kita bersyukur untuk itu dan membuktikan bahwa Anda sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman muda bisa mampu melewati masa-masa yang tidak mudah itu. Maka ini yang menjadi rasa syukur bagi kita, dan kita torehkan semuanya di atas batu yang tidak akan lekang oleh waktu, apalagi dihapus oleh angin. Biarkan itu menjadi modal penting bagi kita untuk melangkah di 2022 ini. Kasih yang sempurna telah, ini lagu lama banget ya kayaknya. Kau ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, banyak oleh kasih karuniamu, kau pulihkan aku, layakkan ku tuh dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Kita mungkin sudah meminta, kita mungkin sudah berharap. Ada banyak hal yang telah diwujudkan, ada banyak hal yang telah dikabulkan. Mungkin ada banyak hal pula yang rasanya belum terkabul. Bisa jadi Allah mengarahkan langkah hidup kita kepada situasi yang lain, pada hal yang lain. Hari ini kita diajari oleh Bunda Maria, Bunda Allah, bagaimana sikap dan keteladanan hidupnya memberikan keteladanan bagi kita bersama. Ada banyak peristiwa, ada banyak yang kemudian mungkin nyesek bagi Maria. Saya masih remaja tetapi sudah diberi tugas yang tidak mudah. Saya masih muda tetapi harus mengalami perjalanan yang jauh, mengunjungi Elizabeth, sensus ke Bethlehem, harus menyelamatkan bayi Yesus ke Mesir. Perjalanan yang tidak mudah yang dia alami, tetapi dia menyimpan segalanya dalam hati karena dia tahu Allah memberikan yang terbaik dari hidupnya. Oke, saya boleh meminta, oke, saya boleh kemudian berharap. Baik kalau saya kemudian berdoa dan saya punya mimpi, punya resolusi dan sebagainya. Tetapi biarlah Allah yang membuat keputusan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Aku mengungkapkan, aku mengucapkan, aku menyampaikan dan mengomunikasikan pada Allah. Tetapi biarlah Dia yang memutuskan yang terbaik atas hidupku. Sehingga bukan terjadi atas kehendakku, tetapi terjadilah pada kehendaknya. Karena Dia yang begitu sempurna telah memberikan kebaikan kepada kita. Mungkin Maria kalau kemudian dalam situasi dirinya dengan berbagai beban yang dialami, tetapi dia mau menyimpan segalanya dalam hati. Tidak kemudian apapun ember diungkapkan, frustasi dan sebagainya. Mungkin ada banyak pengalaman yang tidak nyaman bagi Bapak Ibu. Sudah berapa kali sebagai orang tua dikecewakan oleh anak? Apakah kemudian kita menjadi orang yang begitu frustasi sampai mengatakan, kamu bukan anakku, pergi dari rumah ini? Ada banyak perkara meskipun kita jengkel, engkau tetap anakku, dan menyimpan kedongkolan, kejengkelan kita dalam hati. Mungkin sebagai anak sudah seringkali jengkel karena dicereweti oleh orang tua. Apakah kemudian kita berani, saya mau keluar dari rumah ini, engkau bukan orang tuaku, engkau jahat padaku. Mungkin kita menyimpan dalam hati. Ini mungkin kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita. Mereka sangat takut kehilangan kita, mereka sangat takut dengan situasi kita sehingga melindungi kita. Sudah berapa kali dibentak oleh Romo Gandhi? Mungkin tiap minggu kalau misal supaya tidak tidur, dia berteriak keras gitu kan ya.
Apalagi saya 24 jam hidup bersama Romo Gandhi gitu aja. Tapi kita menyadari bahwa suaranya itu bukan membentak, itu cinta, memperhatikan. Saya mengenal Romo Gandhi sudah 4 bulan ini. Bukan dia marah, tetapi dia mencintai. Saking mencintai, maka dia tidak ingin kehilangan, tidak ingin orang lain jatuh, maka mengungkapkan yang benar, yang baik. Begitu ya Romo Gandhi ya? Saya so sweet enggak hari ini? Ini banyak hal yang mungkin kita alami dalam kehidupan berkeluarga kita. Tergantung kita mau menulis di mana. Apakah yang kita anggap jahat, yang kita anggap buruk itu mau kita tulis di atas batu, sehingga itu yang kita ingat dan kita bawa terus, menjadi hidup kita menjadi berat. Atau kemudian mau kita tulis itu semua di atas pasir, dan yang di atas batu itu yang baik-baik, sehingga menjadi modal penting melangkah menjadi lebih ringan. Maria telah mengajari kita melangkah ringan itu seperti apa, menghadapi tahun-tahun yang terus kemudian dijalani itu seperti apa. Mungkin sebagai ibu, kalau dia tidak kuat seperti Maria, dia bisa frustasi, sampai mungkin bunuh diri. Tetapi Maria tidak melakukan itu. Tahu anaknya kemudian hilang di bait Allah, dia enggak marah. Menyimpan segala perkara itu dalam hati. Allah punya kehendak apa atas anak ini? Allah punya kehendak apa atas hidupku? Ketika melihat anaknya mati di kayu salib, dia enggak frustasi. Dia tetap menjalani hidupnya, melangkah tetap mewartakan. Karena dia memahami Allah punya kehendak atas hidupnya. Maka di tahun baru ini, mungkin pasangan kita tetap sama. Kok mungkin ya? Pasti ya. Saya jadi ragu sendiri dengan kata-kata saya. Pasti pasangan kita tetap sama. Anak kita itu tetap sama. Pagi ini juga matahari terbit dari timur, sama. Hari ini kita juga bernafas, sama. Gereja kita juga tidak ada yang berubah, semalam juga tidak ada yang makeover lang, sama. Yang berbeda apa di tahun baru ini? Yang berbeda adalah semangat, makna, dan langkah baru dari apa yang mau kita upayakan. Baik kalau kemarin ada yang salah, maka berani untuk memaafkan. Baik kalau kemarin ada yang tidak benar, berani untuk diluruskan. Kadangkala kita gengsi, kadangkala kita itu malu, tetapi tidak ada untungnya. Kalau mau memperbarui hidup, kita harus punya semangat yang lebih untuk mengalahkan diri kita. Maria berani mengalahkan dirinya dan menyimpan segala perkara itu dalam hati, sehingga dia penuh ketabahan, kesabaran menjalani hidupnya. Karena dia percaya Allah selalu menyertai langkah perjalanannya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku tu dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku minta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita hening sejenak, kita bangun, kita ingat, kita ungkapkan dalam hati kita apa yang menjadi mimpi, resolusi, niat baik yang mau kita perjuangkan di tahun baru ini.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.